Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman. Saya Tan Gustavian Budiono, NIM 20.B1.0008 dari Prodi Teknik Sipil akan membuat video reaction tentang video yang sudah diberikan Pak Greg di Cyber. Video pertama tentang menganalisis kebencian. Pertanyaan pertama, jelaskan profil kebencian. Kebencian adalah suatu perasaan tidak suka atau benci akan seseorang atau pada hal tertentu. Kebencian itu pun bisa juga pada diri sendiri. Banyak hal yang dapat memicu hal tersebut. Kebencian dapat muncul karena banyak faktor, misalnya perasaan disakiti, baper, iri hati, dengki, benci karena dikritik, rasa tidak diperlakukan dengan adil, atau bisa juga karena dipengaruhi oleh orang lain. Perasaan benci ini dapat sewaktu-waktu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal kecil dapat menjadi api kebencian. Hal ini berarti kebencian dalam diri kita dapat muncul kapanpun dan dimanapun. Kita berada dengan satu pemicu. Perasaan ini dapat timbul dengan tiba-tiba dan meresahkan hati kita sendiri. Untuk dapat mengendalikan kebencian dalam diri kita akan suatu hal, satu hal yang harus kita lakukan adalah mengendalikan diri dan introspeksi diri, dan bersikap rendah hati serta menghormati orang lain. Meskipun hal itu sakit untuk kita terima atau kita pendam. Seperti ada tertulis Injil Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan roh, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hendaklah kita menghindarkan diri terhadap keinginan hawa nafsu belaka, dan baiklah kita menyebar cinta kasih daripada kebencian dan nafsu. Pertanyaan nomor 2, habitus atau kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Seperti tertulis pada Injil 1 Ibrani 12 ayat 14-15, yaitu berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab nama kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita diajak untuk dapat hidup damai dengan siapapun, serta daripada kita mengumbar kebencian, lebih baik kita berdoa agar dijauhkan dari sikap benci. Contohnya yaitu sadar jika manusia adalah makhluk sosial, di mana bisa saja kita dalam keadaan tertentu hanya mendapat bantuan dari orang yang kita benci. Yang kedua, tidak mudah terbawa oleh perasaan atau baper. Ketiga, melatih sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, tidak mengumbar kebencian atau sikap membenci sewajarnya saja, tidak terlalu berlebihan. Yang kelima, yaitu bersikaplah dengan rendah hati. Yang keenam, mampu menyeleksi pergaulan sosial yang ada. Nomor 7, mampu berdamai dengan rasa kebencian itu sendiri, sehingga tidak ada lagi kita dikuasai oleh kebencian. Yang terakhir, yaitu dengan mengendalikan diri dan mampu memposisikan diri, sehingga kita adalah manusia dewasa yang tahu kapan harus bertindak untuk kebaikan. Soal nomor 3 di video pertama, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian? Cara agar manusia tidak tertular dari virus kebencian yaitu memperkuat pendirian diri, pengendalian diri, dan tidak mudah terbawa arus emosi. Hal ini memiliki arti kita harus bisa mengendalikan dan mampu menempatkan diri. Ketika pengendalian diri kita baik, kebencian akan sulit mempengaruhi kita, karena kita dapat memposisikan diri dan tidak membiarkan kebencian menguasai diri kita. Lanjut ke video kedua. Soal yang pertama, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif?
Untuk menjadi jati diri yang solutif, menurut saya adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik maksudnya bukan hanya mendengarkan saja, tapi menjadi pendengar di mana nantinya ia bisa menemukan solusi yang ada sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Amsal 18 ayat 13. Untuk membentuk jati diri yang solutif, menurut saya itu tadi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin relasi dengan orang lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa merasa tersinggung ataupun tersakiti akibat kalimat yang kita lontarkan. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan manusia lebih cepat tersinggung karena kalimat yang dilontarkan oleh lawan bicaranya. Hal ini juga akan memecah belah relasi yang dijalin antara sesama manusia. Pada Injil Yakobus 1 ayat 19 mengatakan bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dari Injil ini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menginginkan umatnya untuk selalu mendengar dengan cermat. Artinya, mendengar omongan orang lain tanpa harus merasa tersakiti. Karena kita manusia, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pertanyaan terakhir di video kedua, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya komunikasi yang baik antara sesama manusia maupun dengan Tuhan, dengan demikian manusia dapat dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap hidupnya masing-masing. Menurut saya, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang mau mengakui kesalahan dan bersedia untuk menanggung akibat yang telah ia lakukan, meskipun itu bukan kesalahannya, tetapi tanggung jawabnya. Sedangkan yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang lari dari kewajibannya dan lepas tangan tanpa melakukan usaha apapun untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian video reaction dari saya dari 2 tugas yang diberikan Pak Her lewat cyber, dan terima kasih atas perhatiannya.